selamat pagi. Hari ini saya sendiri, Febriana Aswares SPD. Saya sedang bersama dengan Ibu siapa? Ibu Windy. Ya, baik Ibu Windy, dan Ibu Windy ini adalah guru biologi di SMA Kristen Mercusuar Kupang. Baik Ibu Windy, jadi sebelum memulai dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas, ya sesuai dengan beberapa hari sebelum itu saya sudah menyampaikan ke Ibu bahwa akan melakukan supervisi di kelas. Nah, supervisi ini tentunya kita akan adakan pertemuan seperti ini yang biasa kita sebut sebagai pra-observasi atau pra-supervisi untuk kelas. Jadi memang tujuannya untuk kita bisa mengetahui dan kita bisa mengevaluasi serta kita mempersiapkan mungkin hal-hal yang nanti akan dilakukan bersama ketika supervisi. Ya, baik. Jadi Bu ini mungkin tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan sebentar itu, yang pertama adalah anak-anak peserta didik mampu menganalisis fungsi dan struktur dari organ-organ pencernaan. Kemudian tujuan pembelajaran kedua itu adalah peserta didik mampu menganalisis enzim dan juga fungsi dari enzim tersebut yang dirasakan oleh organ-organ pencernaan. Kemudian yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menganalisis kelainan atau gangguan yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Ya, jadi ini berbicara tentang organ pencernaan ya Ibu. Ya, dari 3 tujuan yang ada yang ingin dicapai, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai saat pembelajaran nanti? Area pengembangannya adalah diharapkan peserta didik itu mampu untuk menemukan seperti apa sih jalur dari pencernaan, mekanisme pencernaan yang terjadi dalam tubuh manusia. Jadi mereka menemukan, kemudian setelah itu dari jalur tersebut kira-kira organ-organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh manusia. Kemudian apakah di dalam organ tersebut memiliki enzim yang memiliki peranan yang penting untuk menghancurkan setiap makanan yang masuk. Kemudian apakah dalam organ-organ pencernaan tersebut memiliki kelainan atau gangguan yang terjadi, sehingga dari yang mereka dapat informasi yang mereka berhasil temukan itu, akhirnya mereka memiliki kesimpulan bahwa mereka harusnya menjaga organ pencernaan yang mereka miliki, karena organ pencernaan itu berperan penting dalam menunjang tubuh suatu tubuh. Ya, baik Ibu. Jadi yang seperti Ibu sudah sampaikan untuk urutannya sampai ke supaya anak-anak bisa memahami dan anak-anak bisa mengetahui. Jadi maksudnya itu bisa mencakup ke pengetahuan mereka ya, pengetahuan mereka dan juga mungkin bisa ke kemampuan keterampilan mereka. Maksudnya setiap hari dalam menjaga mereka punya tubuh sendiri. Atau ini mungkin berkaitan dengan makan minum yang mereka akan lakukan konsumsi setiap hari. Oke, baik Ibu. Nah, kalau untuk rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, mungkin strateginya apa atau model yang digunakan apa dan juga metode yang digunakan apa? Oke, kalau untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran discovery, ya, di mana peserta didik menemukan sendiri. Kemudian kalau metodenya itu adalah dengan diskusi kelompok. Jadi di mana nanti peserta didik akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing menggunakan LKPD yang saya share ke grup kelas masing-masing. Oke, baik. Jadi model yang tadi sudah sampaikan discovery learning dan juga metode yang digunakan bentuknya diskusi. Ya, LKPD berarti ya, dia bisa juga termasuk dalam media ajar ya. Atau ada mungkin lagi media pembelajaran lain yang digunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang digunakan selain LKPD itu saya juga menggunakan LCD proyektor, karena dimana sebelum memulai pembelajaran itu saya menampilkan dulu animasi proses pencernaan pada manusia untuk menstimulasi peserta didik sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Oke, baik Ibu. Kira-kira materi yang akan Ibu sampaikan ini akan disampaikannya kapan? Sebentar, pas jam pelajaran pertama di kelas 11A2. Ya, baik, jadi
Ibu sampaikan itu sebentar jam pertama di kelas 11 ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu dulu, dan semoga Ibu sukses sesuai perencanaan yang sudah dilakukan bersama, sehingga bisa membantu atau bisa menolong Ibu apa yang sudah dipersiapkan bisa benar-benar diterapkan. Jadi mungkin pertanyaan terakhir saja. Pertanyaan terakhir dari hasil perbincangan kita dari tadi, kira-kira gambaran apa yang Ibu sudah dapatkan sehingga nanti Ibu sudah dapatkan pada proses praobservasi ini, sehingga nanti sebentar pas pelaksanaannya Ibu bisa benar-benar melakukannya dengan baik. Kalau berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan, yang saya dapat itu yang pertama adalah saya harus lebih menekankan lagi ke apa sih yang saya harapkan dari anak-anak untuk anak-anak dapatkan. Berarti harus lebih ke kemampuannya anak-anak ketika menemukan setiap apa yang mereka cari berdasarkan LKPD yang di-share-kan. Nah, selain kemampuan mereka, di situ saya juga sebenarnya ingin meningkatkan kreativitas mereka dalam membuat PowerPoint hasil presentasi mereka setelah hasil akhirnya itu. Baik, oke, mantap Ibu ini, semangat. Kemarin itu adalah sudah selesai tentang makanan. Ya, kan kita masih bahas tentang sistem pencernaan, khususnya itu tentang makanan. Dimana kemarin kita sudah bahas tentang ciri-ciri makanan yang baik, syarat-syarat makanan yang sehat ketika harus dikonsumsi itu seperti apa. Contohnya kayak harus ada makanan yang higienis, mudah dicerna, kemudian harus mengandung nutrisi yang cukup, kalori yang cukup. Kemudian kemarin juga sudah dibahas fungsi dari makanan energi untuk melakukan metabolisme dalam tubuh, regenerasi sel atau memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian kemarin juga makanan atau nutrisi yang terkandung dalam makanan itu ada dua kelompok besar. Ada yang makronutrien, yang mikronutrien. Makronutrien punya contoh kemarin sudah kan? Apa saja? Sekali lagi toh? Nah, itu sedikit ilustrasi tentang bagaimana ketika makanan masuk ke dalam tubuh lalu dihancurkan dan dikeluarkan kembali dari dalam tubuh. Pertama itu adalah menganalisis fungsi dan struktur dari organ-organ pencernaan. Terus tujuan yang kedua itu adalah kita menganalisis enzim-enzim apa saja yang dihasilkan oleh enzim organ-organ pencernaan dan fungsinya dalam pencernaan itu apa. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga itu adalah kita menganalisis kelainan atau menganalisis kelainan atau gangguan apa saja yang bisa dialami oleh setiap organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Kerongkongan. Kalau penggorokan itu adalah pernapasan. Jadi ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan menuju ke mana? Lambung. Ke lambung, dari lambung usus besar. Usus kecil. Besar. Oke, intinya ke usus ya. Jadi nanti kita lihat usus itu ada apa saja. Kemudian setelah dari usus menuju ke mana? Anus.
kami kelompok 1 akan menginspirasikan kesempatan dari kami. Rencana lagu yang terdapat dalam buku itu ada ide, tidak, dan jawaban. Ini dibagi menjadi 4 dari tadi yang depan dan juga semua makanan kita berfungsi untuk menyerap makanan di depan berfungsi untuk menyerap makanan dan di belakang berfungsi untuk menyerap dan makanan. Kerongkongan itu dia tuh dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama Viral dan teknik. Kemarin juga sudah dijelaskan komponen-komponennya seperti apa dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa ada harus yang melarutkan makanan itu sendiri, yaitu apa? Nah, asam lambung. Yang melarutkan makanan ketika kau lagi makan. Air. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih. Kita berjumpa lagi, Ibu Windy. Ya, kita akan memulai dengan kegiatan pasca observasi kita. Jadi mungkin saya mau tahu dulu pesan Ibu Windy setelah mengajar tadi. Senang, bahagia karena apa yang saya harapkan bisa tercapai meskipun ada beberapa kendala yang saya hadapi. Baik, Ibu Windy. Nah, yang berikut adalah kira-kira seperti yang tadi kita sudah bicarakan tadi pagi di awal tentang area pengembangan yang Ibu capai. Nah, seperti apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan mungkin tahapan-tahapannya Ibu bisa cerita. Jadi untuk yang bisa saya capai selama pembelajaran saya dalam kelas, yang pertama itu adalah saya melakukannya dengan menyampaikan dulu stimulasi kepada peserta didik dengan saya menampilkan video animasi tentang proses pencernaan seperti apa makanan awal mula masuk dalam tubuh, lalu melalui prosesnya bagaimana sampai harus dikeluarkan dari dalam tubuhnya, bagaimana prosesnya. Kemudian setelah itu baru saya menanyakan kepada anak-anak berdasarkan video yang mereka amati kira-kira apa yang mereka dapatkan. Kemudian barulah saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ada 3 tujuan berdasarkan apa yang saya sampaikan di kali-kali kita ketemu. Kemudian setelah itu baru kemudian saya menyampaikan jalan proses pembelajaran saya itu seperti apa kepada anak-anak, yaitu dengan membagi KPD, membagi kelompok, kemudian mereka berdiskusi dengan kelompok, di mana
dalam diskusi kelompok itu, selain mereka harus menemukan tentang pertanyaan-pertanyaan diskusi dalam LKPD, tapi di sini juga mereka harus membuat hasil akhir dari diskusi mereka itu harus dibuat dalam bentuk PowerPoint yang harus dipresentasikan. Jadi PowerPoint-nya pun itu harus menarik mungkin dan sekreatif mungkin. Jadi setelah itu baru ditutup dengan saya memberikan kesimpulan akhirnya. Ya, baik. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, apakah area pengembangan itu sudah tercapai semua? Sudah. Oke, baik. Kalau seperti itu, kayak namanya kita dalam proses belajar mengajar, tentu pasti ada hambatan atau kendala. Apakah dalam proses pembelajaran tadi ada hambatan atau kendala? Untuk hambatan dan kendalanya saat mungkin saya kurang mengontrol waktu selama proses diskusinya anak-anak, karena dalam pembagian saat mulai dari pembagian kelompok itu mungkin saya terlalu banyak makan waktu untuk pembagian kelompok, belum lagi mereka berpindah tempat sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Kemudian saya kurang mengontrol waktu juga di proses mereka diskusi. Akhirnya tadi setelah proses pembelajaran yang berhasil mempresentasikannya itu cuma satu kelompok. Bahkan satu kelompok pun itu waktu belum sampai materinya habis, karena waktu juga sudah habis. Jadi mungkin kalau kekurangan saya dalam memanajemen waktu selama proses diskusi berlangsung. Baik Ibu Windy, jadi berdasarkan apa yang Ibu Windy sudah sampaikan dari tadi, perasaan Ibu Windy, terus ada pengembangan yang sudah dicapai, dan juga dari kendala-kendala yang ada, berarti Ibu Windy bisa merefleksikan itu. Dan mungkin ini menjadi suatu evaluasi bagi Ibu Windy sendiri, kan Ibu Windy sudah menjawabnya. Dan untuk ke depan, menurut Ibu Windy sendiri, rencana pengembangan diri ke depan seperti apa yang Ibu Windy akan lakukan sehingga bisa mengatasi hambatan yang tadi, mungkin seperti waktu. Ya. Kalau kedepannya saya akan lebih lagi buatnya itu lebih simpel lagi untuk mungkin penyampaian tujuan pembelajarannya. Kan tadi karena saya di awalnya harus tulis dulu di papan, jadi untuk kedepannya saya langsung tampilkan saja di slide PowerPoint supaya tidak makan waktu di awal. Kemudian untuk pembagian kelompok pun saya akan pakai aplikasi saja supaya lebih cepat, sehingga dari aplikasi di laptop kan lebih ini dibandingkan harus anak-anak harus secara manual. Jadi untuk aplikasi dari laptop kemudian langsung pembagiannya, dan kedepannya saya akan lebih mengontrol, mungkin dikasih batasan waktu ke anak-anak untuk diskusinya selama berapa menit, supaya waktu diskusinya itu pas untuk sampai ke tahap di mana mereka bisa presentasikan hasil diskusi mereka. Oke, berarti rencana pengembangan ke depan Ibu Windy sudah ketahui ya, jadi perlu dipersiapkannya dengan baik dari soal segi waktu, terus penyampaian tujuan pembelajaran. Ya. Oke, baik Ibu Windy, semoga ke depan tetap semangat dan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.